Wow, you're a super sloth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita Nasa Channel. Bersama saya Mama Astri di channelnya Cerita Nasa. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya ingin membagikan tentang tumbuh kembang perkembangan anak di usia 6 bulan. Bagaimana cara melakukan penilaiannya, apakah anak kita sudah sesuai stimulasi yang diberikan dan apakah perkembangannya sudah sesuai dengan usianya. Seperti teman-teman yang sudah tahu, mungkin yang sudah melihat video saya sebelumnya, teman-teman bisa melihat kalau saya menggunakan penilaian perkembangan anak ini menggunakan instrumen yang namanya KPSP atau singkatan dari kuesioner pra-screening perkembangan. Sebelum saya mulai, saya harap teman-teman yang baru menonton video ini dan baru melihat video ini belum subscribe, please klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi Cerita Nasa agar terus mendapatkan update video dari kami. Oke teman-teman, jadi KPSP ini adalah kuesioner yang bisa digunakan untuk melihat perkembangan buah hati kita hingga usia kurang lebih kalau nggak salah 5 tahun ya. Nah, anak saya kebetulan yang ketiga usianya sudah 6 bulan. Jadi saya akan melakukan penilaian kepada anak saya tersebut. Dari mulai nanti saya akan berikan kuesionernya, lalu juga prakteknya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara menggunakan instrumen ini. Nah, ada sari roti sebentar. Kuesioner ini cara penggunaannya sangat mudah. Akan ada 10 pertanyaan di mana teman-teman harus menjawabnya dari nomor 1 sampai dengan 10. Dari pertanyaan tersebut teman-teman hanya perlu menjawab ya atau tidak. Ya jika apa yang ditanyakan sudah dilakukan, sudah pernah dilakukan oleh anak kita. Nggak harus sering tapi pernah dilakukan. Jawab tidak jika anak kita belum pernah sama sekali melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 10, kita akan mendapatkan hasilnya. Hasil tersebut kita hitung. Jika jawaban ya ada 9 sampai dengan 10, artinya perkembangan anak kita sudah sesuai. Berarti kita tinggal melanjutkan stimulasi ke tahap berikutnya. Lalu kalau misalkan jumlahnya ada jawaban dianya itu 7 sampai 8, berarti jawabannya itu perkembangannya berarti meragukan. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau meragukan nanti akan saya sampaikan di akhir video. Lalu yang ketiga, kalau misalkan di bawah 7, dalam artian 6 ke bawah, berarti perkembangan anak kita ada penyimpangan dan perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan yang lebih ahli. Seperti itu. Nah, gimana sih cara menentukan kita menggunakan KPSP yang mana? Kalau misalkan usia anak teman-teman itu di bawah 7 bulan, berarti dia menggunakan KPSP 6 bulan. Kalau misalkan usianya sudah 9 bulan, gunakan KPSP yang 9 bulan gitu. 7 bulan, 8 bulan itu masih menggunakan KPSP 6 bulan. Kalau sudah menginjak 9 bulan, gunakan KPSP 9 bulan. Seperti itu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Harus ditonton dari 1 sampai 10 karena berkesinambungan. 1. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lain? Halo, ding 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 ding, ding 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 ding, ding 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 ding. Halo, halo Satya, halo Satya, halo, bye. 2. Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab tidak bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan atau ke kiri atau ke dadanya. 3. Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi. Jangan meletakkannya di atas telapak tangan bayi.
Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? Empat, ketika bayi telungkup di alas data, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga? Open your Ya. as big as you can. Bring them back together again. Reach up high, up towards the sky. Reach down low and touch your toes. 5. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan menangis? Enam, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari telentang ke telungkup atau sebaliknya? Ya. Deng. Iya iya. Deng. Iya iya. Pak, pak. Tujuh, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, you're a super sloth. Come on, friend. Let's count again. 8. Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Jawab tidak jika ia tidak dapat mengarahkan matanya. Ya. Ya. Hi. Ambil. 9. Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya? Kendengar lagi. Dapat. 10. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya, lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku? 3. Pintar. Siapa yang pintar? Mama. Nah, gimana teman-teman? Jadi mudah kan bagaimana cara penggunaan dari KPSP ini? Teman-teman juga bisa menggunakan ini di rumah. Boleh di video seperti saya untuk kenang-kenangan ataupun enggak, yang penting udah sesuai dengan kriteria yang ditentukan KPSP. Itu enggak masalah. Nah, kalau anak saya alhamdulillah sudah bisa melakukan kegiatannya semua dari 1 sampai 10. Nah, gimana kalau misalkan jawaban dianya itu meragukan, dalam artian poinnya cuma 7 sampai 8. Kalau meragukan, teman-teman cek lagi mana saja jawaban yang tidak, kegiatan apa saja yang belum pernah dilakukan anak teman-teman. Kalau sudah tahu kegiatan apa, lakukan stimulasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Lakukan selama 2 minggu. Kalau 2 minggu misalkan udah dilakukan stimulasi, teman-teman bisa mengulang untuk mengecek lagi KPSP yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalkan 6 bulan. 6 bulan tapi ada nih yang kegiatan yang belum bisa dilakukan oleh anak saya. Nah, 2 minggu itu distimulasi, nanti balik lagi untuk cek di KPSP-nya yang 6 bulan tersebut. Kalau misalkan usianya sudah 8 bulan tapi ada kegiatan
yang menggunakan KPSP 6 bulan tapi belum bisa dilakukan oleh anak teman-teman. Teman-teman juga sama, lakukan stimulasi selama 2 minggu, nanti dicek balik lagi ke KPSP 6 bulan. Kalau misalkan anaknya sudah 9, udah sesuai nih stimulasinya, yang KPSP 6 bulan terpenuhi semua, teman-teman bisa lanjutkan untuk menggunakan KPSP yang 9 bulan. Semoga nggak belibet sih apa yang saya maksud ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi Cerita NASA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.